Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Masih keutamaan salat 5 waktu. Di antara keutamaan salat 5 waktu adalah menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Salat 5 waktu akan menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Disebutkan ada seorang sahabat, ya, entah sahabat yang baru masuk Islam atau seorang sahabat, asaba min imra'atin qublatan. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Dia melakukan tindakan tidak baik, ya, yaitu mencium seorang wanita yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya. Tentu ini adalah sesuatu kesalahan. Bisa saja dia digoda, kemudian akhirnya khilaf, kemudian langsung sadar. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sadar dan dia merasa dosa. Dia segera ingin diampuni dosa-dosanya. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian setelah dia mengabarkannya, menceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah terdiam dan kemudian turunlah ayat untuk dia. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Surah Hud ayat 114. Dirikanlah salat tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat tarafayin nahari, aqimis shalah tarafayin nahari, pada taraf itu ujung, tarafai dua ujung, an-nahari dua ujung siang, pada pagi dan sore. Ujung siang itu ada dua, ya, pagi dan sore, dua ujung siang. Wa zulafam minal lail, dan permulaan malam. Ya, banyaklah salat, ya, mohon kepada Allah dalam salatmu itu supaya kamu diampuni. Intinya tobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tobat itu yang paling bagus adalah setelah dia melepaskan atau meninggalkan itu dan tidak akan mengulangi kemudian hari, ya, maka wa aslaha, dan dia memperbaikinya, maka memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang paling diharapkan adalah solat, baik solat malam, baik solat 5 waktu maupun solat ditambah solat sunnah. Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Solat subuh dan solat asar, tarafayin nahar, dua ujung siang. Ujung pertama adalah ujungnya pagi, yaitu subuh. Ujungnya ujungnya siang adalah yang kedua adalah sore hari, salat asar. Wa zulafan minal lail, ya, wa zulafan minal lail, dan pada waktu malam hari. Yaitu maghrib dan isya. Atau tarafayin nahari bisa artinya
asar dan zuhur. Kemudian malam itu maghrib dan isya. Ujung siang subuh, zuhur dan asar. Bisa bermakna seperti itu. Dan malam hari adalah maghrib dan isya. Sehingga salat 5 waktu. Wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena apa? Semua kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Ya, kaidahnya itu orang yang selalu berbuat baik dan secara otomatis dia meninggalkan buruk, maka keburukan-keburukan yang lewat akan semakin terkikis dengan kebaikan-kebaikan. Semakin terus ditambah kebaikan, semakin mengikis keburukan. Maka faqala ar-rajulu aliya hadza, maka sahabat tadi mengatakan, apakah ayat ini khusus untukku? Ayat ini kan turun berkenaan peristiwa yang aku alami. Apakah ini innal hasanat yudhibnas sayyi'at aqimis sholata tarafayn nahar, itu salat itu bisa melebur dosa-dosa dan kebaikan melebur keburukan. Apakah hanya untuk saya ini? Maka aliya hadza faqala, Nabi menjawab, li jami'i ummati kullihim. Adalah Nabi mengatakan ini adalah kaidah ini untuk seluruh umatku. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kadang-kadang orang itu kalau Islam belum bagus, apalagi backgroundnya kurang bagus, kadang-kadang masih dia itu terjerumus kepada dosa. Tapi sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Kalaupun dia tergelincir, dia segera kembali. Dan orang ini juga segera kembali. Jadi makanya orang tergelincir ke dalam dosa itu ya, manusia pasti akan pernah tergelincir ke dalam dosa, itu biasa karena manusia. Tapi yang sangat buruk kalau tergelincir kemudian dia meneruskan. Nah, kalau pernah kemudian dia segera tobat, nah itu manusia. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti akan pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa dialah orang yang mau segera kembali dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu 2, yaitu fa in taba wa aslaha. Maksudnya dia tobat, dan kemudian yang kedua adalah dia harus wa aslaha, harus memperbaiki. Meninggalkan yang telah lewat, buruk-buruk itu, kemudian memperbaiki semakin baik dengan kebaikan-kebaikan, ibadahnya dibaikin, salat-salatnya dibaikin. Nah ini faedah dari salat 5 waktu. Perbuatan yang mendekati zina itu diharamkan. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kau dekati zina. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandanganmu, jangan melihat yang haram-haram. Ya, enggak boleh melihat yang haram-haram. Melihat saja enggak boleh. Kita melihat saja yang boleh, tidak boleh. Melihat saja tidak boleh. Melihat gambar-gambar, melihat orang, perempuan, apalagi sampai auratnya tidak boleh. Kalau berhadapan, kalau berdialog, sekedarnya untuk melihat, tidak terus-terusan dipandangi, gitu, peloloi, gitu. Tidak. Tapi tundukkan pandangan. Nah, karena kalau terlalu melihat terus, nanti bisa tergoda selanjutnya, yaitu diantaranya menciumnya. Nah ini bahaya.
Apalagi kalau orangnya cantik sekali, apalagi perempuannya kalau malah yang menggodanya. Nah ini itu bisa lebih berpotensi untuk meneruskan perbuatan yang buruk. Nah kalau sampai berbuat zina, maka tidak manfaat. Maksudnya belum bisa, bukan tidak manfaat, belum bisa untuk menghapus dosa-dosanya. Oleh karena itu ketika sahabat yang lainnya namanya Ma'iz, ya Rasulullah saya telah berzina. Tidak hanya sekadar megang, mencium, melihat dan seterusnya, tapi sudah betul-betul berzina. Maka ketika dilaporkan sampai beberapa kali, dia laporan mengaku sampai beberapa kali, akhirnya Nabi mengatakan, ya kalau gitu kamu dirajam. Akhirnya dihukum rajam oleh Nabi SAW, tubuhnya dimasukkan ke dalam tanah kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia, hukum rajam. Itu yang diterima oleh sahabat Ma'iz ketika dia mengaku kepada Rasulullah telah berzina. Kalau ini tidak sampai berzina, mungkin ya sekedar dia menciumnya. Mencium wanita siapa saja yang bukan mahram itu tidak dibolehkan. Bahkan terhadap mahram pun kalau mengandung syahwat maka itu menjadi haram. Contoh mencium adiknya sendiri misalkan, perempuan. Kemudian menjadi dialah mempunyai syahwat. Adiknya perempuan bahkan mungkin masih kecil, umur sekitar 3 tahun, 4 tahun. Kok dia itu bersyahwat? Tandanya syahwat yang tahu hanya dia, karena berhubungan dengan kemaluannya atau perasaannya. Nah ini itu menjadi haram. Apalagi non mahram. Non mahram itu enggak keluarganya. Mahram itu seseorang yang haram dinikahi. Ada anak kecil, anaknya tetangga, anaknya ustadznya atau anaknya siapa, perempuan masih kecil umur 3 tahun atau berapa tahun, dicium, kemudian yang mencium merasa ada syahwatnya, kan dosa dia. Hukumnya haram. Hukumnya jadi haram. Nah, terhadap keluarganya sendiri aja haram kalau sampai menimbulkan syahwat. Maka keluarga pun dilarang memperlihatkan auratnya. Ya kalau aurat keluarga itu selain anggota yang digunakan untuk wudu. Jadi kalau punya kakak perempuan, itu yang boleh terlihat itu yang anggota wudu saja. Kepala, tangan sampai siku, kemudian kaki, kaki paling sampai betis paling itu saja. Lebih dari itu maka haram. Jadi kalau punya mbak kemudian pakaiannya you can see, keteknya kelihatan, kemudian itu haram, tidak boleh. Bisa menimbulkan syahwat walaupun kepada adiknya, bisa bahaya. Makanya kadang-kadang terjadi perzinaan antara kakak dan adik karena dia tidak menggunakan aturan-aturan syariat itu. Bahkan lebih daripada itu, ada yang lebih daripada. Nauzubillah min dzalik. Nah, apalagi yang non mahram, ya. Non mahram. Non mahram itu juga enggak boleh, ya. Maka Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada orang mukmin supaya menundukkan pandangannya dan menjaga farjinya, dan itulah yang itu lebih bersih, itulah bersih, lebih suci bagi mereka. Jadi kita menjaga pandangan supaya kesucian kita terjaga.
Dan ini tidak hanya kepada orang laki-laki, perempuan pun dilarang jelalatan juga, sama seperti laki-laki dilarang jelalatan, celalat. Nah, itu tidak boleh. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan kepada perempuan-perempuan supaya menundukkan pandangan matanya dan menjaga farjinya, kemaluannya, supaya dia lebih suci. Ya, kayak gitulah. Jadi wala taqrabu az-zina wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, jangan kau dekati saja nggak boleh, apalagi berzina. Apalagi berzina. Jangan kayak pemikiran orang yang bahlul, kata orang-orang bahlul tuh cara kasarnya orang Indonesia bilangnya tolol. Jadi atau orang Jawa bilangnya goblok. Itu lah, kan yang dilarang kan mendekati. Nah, kalau sekalian malah nggak apa-apa gitu. Nah, itu bahlul gitu. Kalau orang Arab bilangnya bahlul. Karena otaknya di bawah bukan di atas. Di dengkulnya di atas, tapi kalau otaknya di telapak kakinya. Makanya dia terbalik-balik dia. Terbalik-balik. Nanti kalau ketemu orang tuanya cium tangan saya, anaknya ini anak yang otaknya terbalik kayak gitu. Karena mikirnya terbalik. Jadi kalau disuruh dilarang mendekati saja enggak, dilarang mendekati aja enggak boleh, dilarang mendekati apalagi sampai melakukannya. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan dosa yang paling besar adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ketika menyebutkan dosa besar, maka Allah menyebutkan 3 perkara besar, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang baik adalah tidak berbuat syirik. Jadi dosa besar yang pertama syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian tidak membunuh. Jadi dosa yang paling besar yang kedua adalah membunuh tanpa hak. Enggak ada apa-apa dibunuh, kok kesalahannya punya kesalahan kecil dibunuh. Kesalahan senggolan sedikit membunuh, langsung marah-marah ambil dibunuh. Itu dosanya besar sekali. Bisa bahaya. Nah. Kemudian wala yaznun, dan tidak berzina. 3 dosa besar nih. Siapa yang melakukan itu, maka yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Maka dia yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Pada hari kiamat dilipat gandakan nerakanya, siksanya. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia akan terus menerusan dalam kehinaan-kehinaan. Di dunia nanti akan kehinaan-kehinaan. Orang yang pernah zina belum bertobat, atau dia bertobat tapi belum diterima, dia nggak tahu sudah diterima apa belum, dia mungkin hanya membaca istighfar 3 kali udah selesai, dianggap selesai perkara, ternyata belum diterima oleh Allah tobatnya, maka dia akan yakhludu fihi muhana. Lihat nanti ketika mungkin dia sudah berkeluarga ditimpa kehinaan gitu. Mungkin bisa saja bentuknya susah, mencari rezeki yang susah sekali. Bisa saja bentuknya selalu dihina orang. Bisa saja bentuknya selalu kecelakaan. Bisa saja macam-macam. Ya, wa yakhludu fihi muhana. Maka segera bertobat, selesaikan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu menangis di hadapan Allah, minta diampuni. Nah, baru setelah itu kalau betul-betul sudah diampuni, nah insya Allah akan terbebas dari itu semua. Nah inilah jadi paling bagus dalam tobat itu adalah yang pertama, jagalah sholatmu. Maka ada seorang pengusaha muslim Yogyakarta yang sekarang bisnisnya masya Allah banyak sekali. Dia selalu bilang, berdasarkan pengalaman hidupnya, ketika saya melakukan dosa besar, kalau dia merasa
makan riba. Kalau dia bergelimang dengan riba, itu harta itu betul-betul lenyap. Ketika tinggi, tiba-tiba setelah itu dilenyapkan oleh Allah sampai nol, nggak punya apa-apa. Maka yang diperbaiki pertama adalah solatnya. Cara bertobat itu tinggalkan. Setelah dia tinggalkan, aset semua dihilangkan untuk untuk menghilangkan riba. Kemudian setelah itu dia perbaiki solatnya. Dan selalu kalau dalam seminar-seminar, siapa yang ingin tobat, siapa yang sekarang lagi banyak masalah, caranya segera perbaiki solatnya. Niscaya kau akan diperbaiki seluruh urusan hidupmu. Kalau orang soleh, orang ahli hikmah, orang dahulu dalam kata bahasa Arab ya, diterjemahkan adalah siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka akan Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi kalau ingin hubungannya dengan manusia baik-baik saja, udah perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah menjadi baik semuanya. Inilah fadilah, keutamaan salat 5 waktu dan salat-salat yang lain, khususnya salat 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa takut kepada Allah sehingga tidak berani durhaka kepadanya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk selalu bertakwa sehingga bisa menggapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.